群恬不知耻。主人，已经到达。用铁镐的话，应该开镐吧。第一步成功，以我的平衡力估计也撑不住，还是小心点吧。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Super Cube episode 3. Di bagian sebelumnya, Wang Xiaoxiu telah memperoleh kekuatan super dari AI Kubus. Ia pun mulai belajar mengendalikan kemampuan teleportasinya yang terbatas oleh sisa energi. AI Kubus pun memberikannya cara untuk merasakan lingkungan dengan radiasi gelombang mikro menggunakan inti selnya, yang memberikannya kemampuan untuk melihat sekitar dalam jarak 15 meter. Namun penggunaan kekuatan itu menguras energi dan stamina, yang membuat Wang Xiaoxiu harus berhati-hati. AI Kubus juga memberitahunya untuk mengumpulkan permata energi untuk bisa meningkatkan kekuatan, dan Wang berhasil menemukan permata energi dasar demi meningkatkan kekuatannya. Suatu hari, preman kota utara yang dipimpin oleh Sun Jun datang ke kampus dan mengancam Wang Xiaoxiu. Meskipun awalnya cemas, Wang Xiaoxiu yang kini lebih kuat menghadapi Sun Jun dan berhasil mengalahkan tangan kanannya bernama Siang. Setelah Siang kalah, Wang berteriak menantang Sun Jun, yang tentu saja dia terkejut dengan kekuatan Wang Xiaoxiu. AI Kubus memperkirakan bahwa peluang Wang Xiaoxiu untuk menang melawan seluruh preman meningkat menjadi 30%. Nah, sekarang kita akan mulai episode terbarunya. Di gedung basket Chengbei, setelah mengalahkan Siang, terlihat Wang Xiaoxiu yang sedang bersiap diri untuk melawan preman kota utara atau geng Chengbei. Walaupun presentasi kemenangannya itu hanyalah 30% saja, tetapi Wang Xiaoxiu mau tak mau harus menghadapi mereka dengan kekerasan. Pada awal pertarungannya, Wang Xiaoxiu sempat merasa kewalahan karena dia itu harus dikeroyok oleh beberapa preman hingga membuatnya terkena tendangan dari arah belakang. Tak terima dan hal demikian, Wang Xiaoxiu pun mencoba memberikan serang balasan dengan menendang selangkangan preman tersebut, yang mengakibatkan dia harus kesakitan dan jatuh pingsan. Masih belum berhenti, para preman geng Chengbei kembali bersama-sama menyerang Wang Xiaoxiu dengan cara menangkap dan menendangnya sampai terpental. Tak berhenti sampai di situ. Para preman ini terus-menerus memukul dan menyerang Wang Xiaoxiu tanpa henti. Meskipun mendapatkan banyak pukulan, Wang Xiaoxiu mampu menahan segala serangan yang para preman itu lancarkan. Bahkan walaupun hanya sendirian, Wang Xiaoxiu secara perlahan-lahan berhasil mengembalikan keadaan dengan mengalahkan para preman secara satu persatu, hingga melempar salah satu preman tepat ke arah wajah Sun Jun. Selepas terkena hantaman yang mengenai wajahnya, Sun Jun seketika menjadi sangat terkejut, karena ternyata seluruh bawahannya telah dikalahkan oleh Wang Xiaoxiu tanpa tersisa satupun. Melihat hal demikian, Sun Jun pun mulai merasa kalau kekuatan Wang Xiaoxiu ini sudah melebihi kekuatan rata-rata manusia normal. Hal ini jelas membuatnya menjadi begitu ketakutan. Wang Xiaoxiu kemudian mulai berjalan secara perlahan mendekati Sun Jun. Dan ketika itu, AI Kubus memberitahu kalau stamina kekuatan Wang Xiaoxiu sudah habis. Wang Xiaoxiu mengaku sudah mengetahui hal itu, akan tetapi ia tetap akan memberikan pelajaran kepada Sun Jun dengan tujuan untuk memberikan efek jera, supaya dia itu tidak mengganggu dirinya dan Sun Yao lagi. Belum sempat melakukannya, tiba-tiba saja muncullah beberapa preman yang ternyata berasal dari salah satu geng di kota utara, yaitu geng Chengnan, yang diketuai oleh Hua Huan. Usut punya usut, Hua Huan dan para bawahannya ternyata diam-diam telah menyaksikan pertarungan antara geng Chengbei melawan Wang Xiaoxiu. Pada saat itu, Hua Huan mencoba mengolok-olok Sun Jun dan juga gengnya karena tak mampu mengalahkan bocah seperti Wang Xiaoxiu yang hanya berkelahi sendirian saja. Selain itu, Hua Huan juga berkata bahwasanya Sun Jun sama sekali tidak cocok untuk menjadi ketua geng Chengbei dan menjadi bos preman di kota utara.
Kekalahan Sun Jun dan Geng Chengbai ini akan dimanfaatkan oleh Hua Huan untuk menjadikan dirinya sebagai bos preman di kota utara. Di tengah-tengah pembicaraan Hua Huan ini, Huang Xiaoxiu tiba-tiba menyela Hua Huan dan mengatakan kalau ia sama sekali tidaklah peduli dengan permasalahan mereka. Namun Huang Xiaoxiu mengaku sangatlah tidak suka kalau Hua Huan itu menyangkut pautkan dirinya dalam permasalahan mereka. Tak terima dengan perkataan Huang Xiaoxiu, Hua Huan pun mulai memberikan perintah kepada para bawahannya untuk bisa menyerang Huang Xiaoxiu secara bersama-sama. Di momen serupa, AI Kubus memberitahu kalau Huang Xiaoxiu harus mempertimbangkan staminanya yang sudah habis sebelum bertarung melawan preman Geng Chengnan. Lantas, waktu para preman mencoba menyerang Huang Xiaoxiu, dia pun memutuskan untuk berlari dari sana. Pada saat Huang Xiaoxiu mulai mendekati lorong gedung, Huang Xiaoxiu mulai menjalankan sebuah rencana untuk berteleportasi ke lokasi saklar gedung lalu mematikan listrik di sana, sehingga seluruh gedung seketika menjadi gelap begitu saja. Hal demikian sontak membuat Hua Huan menjadi begitu terkejut dan langsung menyuruh salah satu bawahannya untuk menyalakan saklar lampu. Sebelum hal itu dinyalakan, Huang Xiaoxiu dan cepat muncul di belakang Hua Huan, lalu menghantamnya dengan cara membanting tubuhnya. Seluruh preman Geng Chengnan dengan sangat cepat dia kalahkan satu persatu, hingga membuat mereka semua babak belur. Sehingga ketika saklar lampu dinyalakan, sontak Sun Jun menjadi sangat terkejut melihat seluruh preman Geng Chengnan yang sudah tumbang. 主人，已经到达。 Tak berselang lama, secara mengejutkan terdengarlah sebuah suara yang menggedor pintu masuk gedung basket Chengbai. Usut punya usut, gedoran pintu itu ternyata berasal dari para pengurus gedung basket Chengbai yang datang bersama dengan Shen Yao. Menyadari hal demikian, Huang Xiaoxiu yang tidak ingin terlibat dalam masalah pun mencoba untuk memanfaatkan Sun Jun sebagai kambing hitam. Alhasil, pada saat pintu gedung dibuka, seluruh pengurus gedung secara bersama-sama melihat Sun Jun yang sedang mencekik dan memukuli Huang Xiaoxiu. Dan apa yang melihat mereka saat ini, mereka pun mulai berpikir kalau Sun Jun telah membuat sebuah permasalahan dan kekacauan di gedung, sedangkan Huang Xiaoxiu justru dianggap sebagai korban yang menjadi keganasannya. Setelah kejadian itu, Huang Xiaoxiu kini mulai merasa tenang karena Sun Jun ternyata telah berjanji tidak akan mengganggu Shen Yao lagi. Alhasil, Huang Xiaoxiu pun saat ini dapat berfokus untuk memperkuat kekuatan dirinya dengan mencari banyak permata-permata energi untuk diserap. Oleh karena ia tidak dapat mencuri permata-permata energi yang dijual di pertokoan, Huang Xiaoxiu pun memutuskan untuk pergi menjelajahi sebuah gunung yang bernama Gunung Laojun, yang berlokasi di dekat dengan kotanya. Sesampainya di Gunung Laojun, Huang Xiaoxiu pun langsung memulai pencarian di area bagian luar gunung. Akan tetapi, Huang Xiaoxiu merasa sangat putus asa karena ia itu sudah berusaha untuk mencari-cari namun tidak dapat menemukan permata. Sewaktu Huang Xiaoxiu sedang merasa kelelahan, AI Kubus pun memberitahu kalau permata energi yang sangat kuat sudah terdeteksi di ruang kosong yang terletak di gua bawah tanah. Tanpa pikir panjang lagi, Huang Xiaoxiu pun sempat mencoba untuk segera berteleportasi ke gua bawah tanah. Akan tetapi, teleportasi yang ia lakukan gagal tanpa sebab. AI Kubus menjelaskan mengenai kegagalan teleportasi itu. Bahwasanya jika di dalam ruang lingkup jangkauan ada ruang yang sepenuhnya tertutup, maka dia tidak akan dapat berteleportasi. Salah satu syarat untuk melakukan teleportasi adalah sebuah celah yang berdiameter setidaknya 1 cm. Jika hal itu ada, maka baru bisa melakukan teleportasi. Mendengar penjelasan itu, Huang Xiaoxiu pun mulai mencari cara untuk membuat celah tersebut, yaitu melalui air yang berada di danau. Oleh karena air dapat masuk ke dalam sebuah celah ke dalam gua bawah tanah dengan mengikuti gravitasi. Alhasil, dengan memanfaatkan celah yang berada di air danau, Huang Xiaoxiu pun berhasil masuk ke dalam gua bawah tanah dengan teleportasi. 内部具有强烈的宝石能量， 缝隙， 密封的空间就无法传送。 如果是要找缝隙的话，只要利用它进行微波探测，而且到处都湿哒哒的，这还真是一点。 Sesampai di dalam gua bawah tanah, dia pun mulai berjelajah untuk mencari permata-permata energi. Di perjalanannya, Huang Xiaoxiu menyadari kalau suhu di dalam gua ini setidaknya lebih rendah 10 derajat dari area luar. Dan ruang di gua ini terasa cukup lembab. Tak berselang lama,
AI Kubus mengabarkan bahwasannya permata energi sudah terdeteksi tepat di arah depan Wang Xiaoxiu. Namun pada saat itu dia sama sekali tidak menemukan apapun selain sebuah dinding batu tanpa celah. Hal demikian jelas membuat Wang Xiaoxiu merasa kebingungan. Ia sempat berpikir kalau di balik dinding batu ini pasti ada sebuah gua yang terpisah. Di tengah-tengah kebingungannya, tiba-tiba saja Wang Xiaoxiu merasakan sebuah angin yang membuatnya tersadar kalau di sekitarannya pasti ada sebuah celah yang mampu membawanya ke gua sebelah. Lantas Wang Xiaoxiu pun langsung mencari celah tersebut hingga akhirnya dia pun berhasil menemukannya. Setibanya di sana, AI Kubus memberitahu kalau permata energi sudah dekat dan berada di sekitaran Wang Xiaoxiu. Selepas mendapatkan informasi itu, Wang Xiaoxiu akhirnya berhasil melihat permata energi yang ia cari-cari. Akan tetapi jalan untuk meraih permata energi itu terputus dan di bawah jalan itu terdapat sebuah danau yang cukup dalam. Sehingga mau tak mau Wang Xiaoxiu pun harus berteleportasi sebanyak 2 kali untuk bisa menghindari jalur perairan. Di waktu yang sama terlihat seekor monster ular raksasa yang diam-diam mendekati Wang Xiaoxiu. Ini tentu tanpa dia sadari. Sewaktu mendekati Wang Xiaoxiu, monster itu pun segera membuka mulutnya dan ingin melahapnya. Namun sebelum sempat melakukannya, Wang Xiaoxiu sempat untuk berteleportasi terlebih dahulu. Setelah berpindah 2 kali, Wang Xiaoxiu pun mulai berjalan melalui titian bebatuan yang cukup sempit, hingga pada akhirnya berhasil mendekati permata energi. Di waktu yang bersamaan, monster ular terus mengikuti kemanapun Wang Xiaoxiu pergi, tanpa dia sadari sedikit pun. Pada saat itu, Wang Xiaoxiu dapat melihat dengan jelas permata energi yang berada di langit-langit gua. Hal demikian jelas membuatnya merasa kebingungan bagaimana cara untuk mengambil permata energi tersebut. Alhasil Wang Xiaoxiu akhirnya menemukan sebuah cara, yaitu dengan mengikatkan tubuhnya kepada sebuah tali yang diikat ke sebuah batu untuk menjaga dirinya agar tidak terjatuh. Lalu menggunakan sebuah sekop untuk mengambil permata energi tersebut. Dengan cara itulah Wang Xiaoxiu berhasil mendapatkan 11 permata energi dengan mudah. 用铁镐的话，应该开口吧。第一步成功，以我的平衡力估计也撑不住，还是小心点吧。这下赚翻了。 Namun saat ia mengambil permata ke-12, ia sempat secara tak sengaja menjatuhkan salah satu permata energinya ke dalam danau. Merasa tak ikhlas kehilangan permata energi itu, Wang Xiaoxiu pun sempat mencoba untuk mengambilnya kembali. Akan tetapi sebelum itu, dia memutuskan untuk mendeteksi terlebih dahulu dengan menggunakan gelombang mikro. Pada saat itu bukannya menemukan permata energi yang terjatuh ke dalam air, ia justru dikejutkan oleh seekor monster ular yang berada tepat di belakangnya. Melihat hal demikian, Wang Xiaoxiu pun menjadi begitu ketakutan dan terus mencoba untuk menjauh. Hingga pada akhirnya ia pun terjatuh ke bawah. Untung saja tali yang mengikat tubuhnya masih terikat dengan kencang sehingga Wang Xiaoxiu pun tidak terjatuh ke dalam danau dan mampu menghindari serangan monster ular tersebut. Namun meskipun demikian, tali yang menyelamatkannya barusan tiba-tiba saja terputus. Akibatnya Wang Xiaoxiu pun harus terjatuh ke dalam danau. Di dalam danau itu, Wang Xiaoxiu mulai melakukan perlawanan terhadap monster ular dengan menggunakan skop miliknya. Walaupun sudah melakukan perlawanan, akan tetapi hal itu masihlah belum cukup untuk menghabisi monster ular. Sehingga sewaktu monster ular melakukan serang balik, dia pun berhasil melilit tubuh Wang Xiaoxiu dengan keras. Tak kuat menahan lilitan itu, Wang Xiaoxiu pun memutuskan untuk berteleportasi masuk ke dalam ruang kubus. Namun sayangnya lilitan monster ular itu membuatnya tidak dapat berteleportasi. Karena segala hal yang menyentuh tubuh Wang Xiaoxiu akan ikut berteleportasi bersamanya. Tanpa pikir panjang lagi, Wang Xiaoxiu pun mencoba untuk memanfaatkan skopnya untuk menusuk tubuh ular monster tersebut. Serangan yang diberikan olehnya benar-benar membuat monster ular merasa kesakitan dan membuat lilitannya terlepas dari tubuh Wang Xiaoxiu. Setelah lilitan monster ular terlepas, dia pun bergegas berteleportasi masuk ke dalam ruang kubus. Di sana, Wang Xiaoxiu memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya dengan cara menyerap permata energi yang dia kumpulkan. AI Kubus kemudian memberitahu bahwa Wang Xiaoxiu berhasil mengumpulkan 11 permata energi.
dan 11 permata itu dapat dia gunakan untuk meningkatkan kualitasnya. Pada teorinya, permata energi dibagi menjadi tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Setiap 3 permata energi yang dia dapat, hal itu dapat digabungkan dan merubahnya menjadi 1 permata energi tingkat tinggi. Perbedaan kualitas permata energi cukuplah signifikan, seperti permata energi tingkat dasar yang hanya menambahkan atribut dasar, sedangkan permata energi tingkat tinggi bisa membuat seluruh atribut menjadi beraneka ragam, bahkan mungkin dapat menciptakan atribut khusus. Namun untuk melakukan proses penggabungan permata energi tingkat tinggi, Wang Xiaoshu setidaknya harus menunggu waktu selama 100 jam. Lantas Wang Xiaoshu pun memutuskan untuk menyerap 2 permata energi saja terlebih dahulu. Sedangkan 9 permata energi tersisa lebih baik untuk dia gabungkan saja. Selesai proses penyerapan 2 permata energi, Wang Xiaoshu akhirnya berhasil meningkatkan beberapa atribut dasar, yakni kecepatan bertambah 2 poin dan semangat bertambah 4 poin. Kemudian dan semangat yang membara, Wang Xiaoshu langsung kembali ke gua bawah tanah untuk menghadapi monster ular. Dengan kecepatan yang luar biasa, Wang Xiaoshu terus menyerang monster ular dengan menggunakan skopnya. Hingga akhirnya monster ular pun harus meninggoy. Setelah menghabisi monster ular, Wang Xiaoshu secara tidak sengaja menemukan sebuah permata energi. Permata energi itu terlihat begitu bersinar dan sangatlah cantik. 你这条小泥鳅！天，就这啊！初阶宝石啊！是的，主人。 Di sisi yang berbeda, kita sekilas diperlihatkan Sun Jun dan Hua Huan yang sedang mabuk bersama di sebuah klub malam. Pada saat itu mereka berdua tampak masih merasa begitu marah kepada Wang Xiaoshu dan berencana akan melakukan balas dendam kepadanya. Namun sayang sekali, lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.